Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 301. Kisah seorang muda yang berpura-pura culun. Kaori menjawab dengan beberapa kata, tetapi tidak mengatakan kapan dia akan pergi ke perusahaan. Dan dia tidak terburu-buru. Ariel masih di rumah sakit. Dia harus merawatnya. Dan dengan perusahaan sekarang, dalam hal ini, dia tidak perlu terburu-buru. Setelah menutup telepon, Kaori menatap Ariel dengan ekspresi kusam. Sudah berapa lama sejak dia pergi ke Pulau Bali? Ariel telah mengelola segalanya di Bandung. Tidak hanya perusahaan yang berkembang, tetapi bahkan perusahaan-perusahaan besar di grup Zidan telah bangkrut. Kebangkrutan mereka bukanlah suatu kebetulan, tetapi Kaori tidak dapat membayangkan bagaimana Ariel melakukannya. Bagaimana kamu melakukannya? Kaori bertanya pada Ariel dengan tidak percaya. Ariel tersenyum dan berkata, saya menemukan bantuan teman yang sangat kuat. Dia melakukannya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kaori adalah orang dewasa. Bagaimana dia bisa percaya bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Ariel? Dan semua yang terjadi padanya baru-baru ini dilakukan oleh Ariel. Apakah kamu pahlawanku? Kata Kaori. Ariel sedikit terpana oleh kata-kata Kaori yang tiba-tiba dan tidak bisa dijelaskan. Tapi dia masih mengangguk. Jika dia benar-benar pahlawan, itu hanya pahlawan Kaori saja. Kalau begitu, haruskah kamu memeluk pahlawan itu? Aku banyak membantumu. Ariel tersenyum. Saat Kaori berjalan menuju Ariel, pintu bangsal tiba-tiba didorong terbuka oleh gravitasi, menghantam dinding dengan keras. Andika masuk dengan jam di tangannya, melihat sekeliling dan berkata, bagaimana saya bisa menggantungnya? Sofia, tolong bantu saya memilih tempat. Sofia tersenyum dan berkata, kamu bisa menggantungnya di mana saja. Tempat ini sangat bagus, luas. Anda bisa melihatnya di mana saja. Ketika Andika pergi ke toko jam tangan, Sofia tertawa terbahak-bahak sehingga itu adalah hadiah yang luar biasa. Dia tidak pernah memikirkan operasi seperti itu. Mengirim jam. Bukankah ini akhir? Andika, apa yang kamu lakukan? Kaori berkata dengan wajah dingin. Dengan senyum di wajahnya, Andika berkata, saya di sini untuk melihat Ariel. Dan saya akan membawa beberapa hadiah. Sama-sama. Itu hanya sedikit pemikiran. Dia jelas mencari masalah. Andika, saya menyarankanmu untuk mengambil omong kosong ini dan pergi dengan cepat. Atau saya akan bersikap kasar kepada Anda, kata Kaori dengan gigi terkatup. Sekarang Ariel masih terbaring di ranjang rumah sakit. Dan Kaori tidak bisa melakukan apapun padanya. Jadi Andika tidak terancam sama sekali. Dan berkata, sama-sama. Bagaimana kamu bisa kasar? Kaori, aku baik hati. Kata Andika, ya. Bukankah Andika takut kamu tidak akan punya tempat untuk memeriksa waktu di rumah sakit? Jadi dia memilih hadiah ini dengan hati-hati. Kamu tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Kaori telah berubah merah. Keduanya bernyanyi bersama dan dengan sengaja menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa artinya mengirim bel. Tetapi niat mereka yang sebenarnya adalah untuk mengutuk Ariel. Bagaimana mungkin Kaori tidak melihatnya? Kami tidak membutuhkan hadiah ini. Kamu bisa mengambilnya, kata Kaori. Andika mengerutkan kening dengan jijik di wajahnya. Dan berkata kepada Ariel, sampah, aku di sini untuk memberimu hadiah. Apakah istrimu harus baik atau buruk? Ariel berbaring di tempat tidur. Dia tidak terlihat marah sama sekali. Setiap kali Andika melompat-lompat di depannya, dia seperti badut yang melompat-lompat. Dan metodenya menjadi semakin terbelakang mentalnya. Andika, aku tidak bisa memukulmu sekarang. Tetapi ketika aku meninggalkan rumah sakit, apakah kamu sudah memikirkan apa yang akan terjadi? Ariel berkata dengan ringan. Andika berani meminta masalah karena cedera Ariel. Jika tubuhnya pulih dan dia keluar dari rumah sakit, Andika tidak tahan. Tapi semua orang datang dan pergi begitu saja dengan keadaan yang menyedihkan. Berapa banyak kehilangan muka. Ariel, apakah berguna bagimu untuk mengancamku?
Apakah kamu pikir aku masih takut padamu? Andika berkata dengan jijik. Apakah kamu takut padaku? Bukan mulutmu yang memiliki keputusan akhir. Apakah kamu ingin mencoba tinjuku? Ariel tertawa. Jika tinjumu cukup keras, bagaimana kamu bisa dipukuli seperti ini? Kamu bajingan yang tidak berguna. Jika kamu tidak memiliki mata, kamu menyinggung orang-orang yang kuat, kata Sofia dengan wajah penuh penghinaan. Saya dipukuli. Dan Anda bukan wanita yang memenuhi syarat untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Jika Anda ingin memukul saya, Anda tidak memiliki kualifikasi, kata Ariel. Wajah Sofia dingin. Dia tidak memenuhi syarat. Dia dulu memiliki status yang jauh lebih tinggi dalam keluarga Wijaya daripada Kaori. Jadi bagaimana mungkin dia tidak memenuhi syarat? Kamu idiot yang makan nasi lunak. Kamu bahkan berani menyebutkan kualifikasi kepadaku. Ini lelucon. Kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Sofia tertawa. Ariel ingin tertawa setiap kali dia mendengar kata-kata makan nasi lunak, dan itu adalah jenis yang datang dari hati. Lagi pula, makan nasi lunak juga merupakan keterampilan. Dan makan nasi lunak Kaori bukanlah sesuatu yang orang biasa. Sudah sampai. Ariel menyentuh perutnya. Dia berkata, perut saya tidak enak. Saya ditakdirkan untuk makan nasi lunak dalam hidup saya. Ini dari Tuhan. Saya tidak bisa menahannya. Akan ada orang seperti itu. Bahkan jika dia makan nasi lunak, dia akan berpuas diri. Dan dia tidak akan berperilaku seperti laki-laki sama sekali. Seorang pria tanpa kemampuan. Apalagi yang bisa dia lakukan selain makan nasi lunak? Kamu memalukan bagi seorang pria, kata Sofia. Andika ada di samping. Jika sebelumnya, dia akan menggemakan dan mengejek Ariel dengan Sofia. Tapi sekarang dia tahu identitas Ariel. Pria ini sama sekali bukan pria berhati lembut. Hal-hal di perusahaan di masa lalu mungkin ditangani olehnya untuk Kaori. Bagaimana orang seperti itu bisa makan nasi lunak? Cepat pergi. Kamu tidak diterima di sini, kata Kaori. Apakah kamu pikir aku ingin tinggal di sini di tempat yang berasap? Sofia selesai. Setelah memberi Ariel pandangan menghina, dia berjalan keluar dari bangsal. Andika meninggalkan tempat itu dan berkata, saya berharap Anda bereinkarnasi lebih awal. Setelah itu, dia juga pergi. Kulit kepala Kaori mati rasa karena marah. Ambil jam dan hancurkan ke tanah. Untuk apa marah pada orang seperti itu? Ariel tersenyum dan menghibur. Kaori menatap Ariel. Penampilannya saat ini sama seperti sebelumnya. Dia dimarahi dan dipermalukan tetapi disambut dengan senyuman. Tetapi dia jelas memiliki kekuatan untuk melawan. Mengapa kamu ingin Sofia memarahimu karena makan nasi lunak? Kaori berkata dengan bingung. Itu juga keterampilan untuk bisa makan nasi lunak, bukan? Ariel berkata. Bukan, dia tidak membantah. Tidak ada artinya. Sofia, seorang wanita. Ariel tidak pernah memperhatikannya dari awal sampai akhir. Dan lebih tulus padanya. Memperlakukannya sebagai lawan akan menurunkan levelnya. Sejak dia berusia 12 tahun, Ariel telah belajar untuk bersabar. Jika Sofia memancing kemarahan hanya dengan beberapa kata, akan konyol baginya untuk tidak aktif selama lebih dari 10 tahun. Hanya karena kamu tidak peduli kamu membuat orang seperti Sofia merasa superior dan merasa memiliki modal untuk dibanggakan di depanmu. Kaori berkata tanpa daya, jika saya bahkan tidak memberinya kesempatan ini, hidupnya akan sengsara karena dia akan putus asa. Sofia, yang meninggalkan rumah sakit, marah, terutama ketika dia memikirkan ekspresi bangga Ariel yang mengatakan bahwa dia sakit perut. Dia merasa mual. Bagaimana bisa ada pria yang tidak tahu malu di dunia ini? Apakah dia harus bergantung pada seorang wanita untuk mendukungnya sepanjang hidupnya? Itu terlalu tak tahu malu. Dan itu tidak seperti pria, kata Sofia. Andika tetap diam. Sofia melirik Andika dengan aneh. Jika dulu, dia akan menginjak-injak Ariel. Mengapa dia tidak berbicara hari ini? Andika, ada apa denganmu? Tidakkah menurutmu Ariel malu dengan anak buahmu? Orang seperti ini pantas mati. Hidup di dunia adalah pemborosan makanan, kata Sofia. Sofia mencibir dalam hati. Sofia biasa muncul dengan keluarga Wibowo. Orang ini selalu di depannya. Dia tidak mengetahuinya. Dan dia masih merasa bahwa dia lebih unggul. Tidak apa-apa.
Kembalilah ke perusahaan. Cepat atau lambat Aril akan mati, kata Andika dingin. Bersambung.